Sekilas perempuan itu posturnya kok sama ya, rambutnya, warna kulitnya, tinggi badannya. Perempuan yang tadi bukan? Namanya familiar tapi aku sama sekali egois. Kalau nggak mau terima hanya karena aku kecewa saat aku minta Bapak nggak menolak. Hani yang ke kafe bersama dengan Zidan ya, tanpa dia sadari ketika dia sedang makan malam ya kan bersama dengan kekasihnya Zidan ya kan di suatu kafe atau restoran. Ternyata malahan dia berjumpa dengan Mama Wulan, di mana Mama Wulan itu ternyata di tempat yang sama, padahal dia itu kan lagi dinner bareng bersama dengan kekasihnya Zidan. Lalu kenapa di situ malah justru ada Mama Wulan di tempat yang sama? Dan itu membuat dia merasa ketakutan, padahal dia kan mengaku kepada semua keluarganya kalau dia sudah meninggal. Kalau misalnya Mama Wulan sampai mengenali itu adalah Hani, maka ini akan jadi masalah besar karena dia telah menyembunyikan dirinya sendiri dan dia menghilang begitu saja dari papanya. Dan pastinya semua keluarganya mencari kalau Hani itu ternyata masih hidup gitu loh. Dan dia berusaha untuk cepat-cepat pergi nih. Nah, ketika dia berusaha untuk pergi, kemudian di situ ternyata ada waiter tersebut berusaha tanya, ya, billnya mau dibayar semacam itu loh guys. Jadi minta billnya segera dibayar. Nah, kemudian di situ ketika mbak-mbaknya itu tanya, ternyata Mama Wulan itu berusaha melihat. Ya, dia berusaha untuk melihat apa benar itu adalah Hani karena dari postur tubuhnya, rambutnya, ya, wanita yang memakai gaun hijau tersebut itu kok kayaknya Hani semacam itu loh. Dan dia penasaran banget dan kemudian setelah dia menelusuri, Hani sudah pergi begitu jauh. Nah, kemudian di situ membuat Mama Wulan itu berusaha untuk tanya-tanya kepada mbaknya, ya, yang tadi minta uang itu ya, yang minta billnya pembayaran tersebut. Nah, kemudian di situ nih guys yang membuat Mama Wulan berusaha tanya-tanya kepada mbaknya di situ, dan kemudian mbaknya ini bingung harus jawab apa, ya kan. Nah, kemudian di situ mbaknya berusaha menjawab dengan jawaban dia hanya tahu kalau misalkan dari postur rambutnya sih sama, namun dari wajahnya dia tidak mengenali, dia lupa. Nah, kemudian di situ Mama Wulan berusaha tanya lagi ke mbaknya itu, bener gak itu loh, ya, yang minta uang tadi ya kan, minta billnya kepada Hani, masa lupa begitu saja. Nah, kemudian dia langsung pergi begitu saja. Mendengarkan jawaban dari mbaknya seperti itu membuat Hani ternyata aman. Dia tidak ditanya-tanya lagi dan mungkin berharap bahwa Mama Wulan itu berpikir bahwa Hani sudah tidak ada. Nah, sementara papanya Tias nih guys ya berusaha ke tempatnya Tias nih guys untuk memberikan bantuan kepada Tias. Karena walau bagaimanapun Tias adalah anak dia dan dia harus bertanggung jawab terhadap Tias. Apabila Tias dalam keadaan punya masalah, nah di situ selaku seorang ayah makanya membuat papanya itu berusaha untuk bertanggung jawab dan memberikan sejumlah uang. Tiba-tiba ketika dia ke rumahnya Tias, nah kemudian ternyata di situ ada Aura nih guys ya. Aura ini tahu di situ ternyata ada Opa. Nah, kemudian Opa itu ngapain di tempat sini? Kemudian dia bilang bahwasanya mau menjemput gitu lah, mau menjemput Papa Dean, mau menjemput Aura semacam itu loh guys. Nah, kemudian di situ kok tahu ya, Dean itu merasa kok tahu ya papanya Tias itu kok dia itu mau pulang, Deannya semacam itu, tahu dari mana semacam itu. Nah, kemudian semenjak itulah kemudian membuat papa itu tanya kepada anaknya Tias dan juga Yuni. Dia berusaha ngobrol bertiga karena ada sesuatu hal yang sangat penting. Nah, sementara Zidan yang masuk ke toilet tadi, dia tanya ya kepada mbak-mbak di situ nih guys, apakah melihat ya cewek yang bersama dia itu dinner bareng tadi. Nah, kemudian melihat di sekeliling-keliling kan tidak ada, membuat dia itu kan harus bertanya. Namun yang jadi heran adalah Hani itu kemana, kok main pergi begitu saja, ya kan, padahal baru sampai kan ke tempat. Nah, kemudian di situ disampaikan dari mbak-mbaknya, billnya sudah dibayar oleh Hani semacam itu. Bahkan tadi masih ada kembalian namun tidak diminta. Nah, di situ kemudian laki-laki tersebut yang ngobrol kepada mbaknya tersebut kemudian dilihat sama Mama Wulan. Nah, Wulan ini lagi-lagi nih curiga dengan laki-laki tersebut itu kok sama dengan perempuan yang tak lain adalah Hani, ya kan, anaknya juga itu. Nah, kemudian yang merasa bahwa siapa ya dia ya. Nah, kemudian dia yang sedang memandangi Zidan dikira teman-temannya di situ bahwa dia suka nih puber kedua. Padahal jelas-jelas dia mengetahui bahwa Zidan itu sedang bersama dengan anaknya gitu loh, ya kan. Walau bagaimanapun di situ dia yakin bertemu dengan Hani tadi.
Tias sengaja diajak ngobrol bersama dengan papanya di situ. Papanya berusaha ingin memberikan bantuan sejumlah uang dan berharap bahwa di situ anaknya Tias mau menerima dari bantuan papanya. Nah, kemudian berharap sangat kepada anaknya Tias ini mau menerima, guys. Nah, kemudian Tias ternyata menolak semacam itu. Padahal papanya di situ ya berharap bahwa bantuan kali ini itu benar-benar diterima. Kenapa? Karena selama ini papanya itu memang sudah menelantarkan Tias. Nah, sebagai bentuk tanggung jawabnya, maka diharapkan bahwa anaknya Tias mau menerima sejumlah uang bantuan yang akan diberikan kepada anaknya. Nah, kemudian di situ disampaikanlah karena anaknya tidak mau, nah kemudian minta bantuan kepada ibunya itu, Yuni, untuk menerima itu semua. Nah, kemudian ibunya itu bilang bahwa tanpa bantuan dari ya mantan suaminya, dia bisa kok membesarkan anaknya Tias semacam itu. Nah, kemudian ternyata ketika mereka itu mengobrol, ternyata didengar oleh Dean. Dian merasa bahwa Tias dan juga Ibu Yuni itu ternyata wanita yang tangguh. Mereka adalah wanita yang tangguh, walaupun di situ mereka ya Tias punya ayah gitu, punya papa yang masih hidup yang mau memberikan bantuan sejumlah uang, namun ternyata ditolak. Kenapa? Karena Tias merasa bahwa dia bisa membantu dirinya sendiri, dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, kemudian di situ Yuni juga menyampaikan bahwa alasan menolak itu jelas karena memang tidak pengen bermasalah dengan mama tirinya Wulan semacam itu. Nanti mama tirinya Wulan itu bilang yang tidak-tidak kalau anaknya ini memang suka minta uang kepada papanya. Namun di situ walau apapun yang terjadi ya tetap itu adalah papanya. Makanya selaku seorang papa, dia bapaknya yang akan bertanggung jawab. Nah, sebagai bentuk ya untuk tolong dimaafkan perbuatannya selama ini ya ketidaktanggungjawabannya, makanya di situ selaku seorang ayah dia pengen memberikan uang. Nah, kemudian Tias berusaha untuk menegaskan sekali kepada papanya, walaupun dia menolak bantuan dari papanya bukan karena dia tidak mau, namun memang tidak enak karena walau bagaimanapun itu kan dia punya mama tiri. Ya kan gak enak juga kan, makanya di situ disampaikan lah. Kemudian di situ papanya bilang tuh minta bantuan kepada Yuni sekali lagi. Yuni itu kan ibunya yang selalu didengar. Namun di situ selaku seorang ibu, dia juga memang nggak mungkin memaksa anaknya untuk menerima begitu saja. Karena dia sudah besar, dia bisa memutuskan apa yang pengen dia ambil untuk menerima atau tidak. Namun sekali lagi di situ Tias menegaskan ya untuk tidak menerima karena tidak mau ada masalah lagi. Nah, di situ Yuni juga berharap bahwa keputusan yang diambil Tias itu sudah jelas karena walau bagaimanapun hubungan dia dengan ya mantan suaminya sudah tidak ada lagi. Hubungan yang masih ada menurut Yuni itu adalah anaknya Tias bersama dengan papanya, bukan lagi Yuni. Walaupun di situ mantan suaminya minta bantuan kepada Yuni untuk menerima uang itu, namun tidak berhak dia karena hubungannya sudah selesai dan anaknya sudah besar, dan dialah yang akan memutuskan sendiri Tias mau menerima atau tidak. Karena keputusan ini keputusan yang baik. Ini adalah keputusan yang bisa diambil semacam itu oleh Tias. Nah, kemudian Tias dihadapkan pada pilihan yang susah karena walau bagaimanapun dia tahu bahwa ibu tirinya tidak suka dengan dia, karena ibu tirinya itu tidak suka ya kan. Namun di situ papanya berusaha menegaskan ingin memberikan uang itu, ya kan. Nah, dia dihadapkan pada pilihan yang susah, apa yang harus dia pilih. Nah, namun dia berusaha untuk menjawab dia tidak mau menerima itu semua. Nah, kemudian di situ nih guys yang membuat papanya itu ngerasa bahwa tidak diterima semacam itu, padahal ini adalah pengen minta maaf ya, pengen berkorban, pengen memberikan selayaknya seorang ayah kepada anak gitu loh, karena tanggung jawab gitu loh. Selama ini kan dia kurang bertanggung jawab, makanya papanya sekarang ingin memberikan uang. Namun lagi-lagi di situ Tias dihadapkan pada pilihan yang susah. Dia teringat dengan omongan ya mamanya itu ya, mantan ibu tirinya itu yang kurang suka dengan dia, ya kan. Ya tidak mau dinilai lagi sebagai papanya itu sebagai anak ATM berjalan buat dia. Walau bagaimanapun itu kan orang tuanya, ayahnya semacam itu. Nah, kemudian di situ memang Yuni juga berusaha untuk menegaskan kepada mantan suaminya bahwa anaknya tidak mau menerima bukan karena tidak mau, namun anaknya sudah merasa bahwa dia bisa untuk menghidupi diri dia sendiri. Namun sekali lagi, selaku seorang ayah, dia pengen memberikan yang terbaik buat anaknya Tias untuk benar-benar menerima bantuan tersebut. Namun lagi dan lagi ternyata ditolak. Nah, di situ Tias bingung gitu loh, karena memang ya dia teringat gitu loh dengan omongan dari mantan dari istrinya.
papanya sekarang, yaitu Mama Wulan. Karena Mama Wulan itu pernah bilang jangan pernah lagi datangin papanya untuk minta uang. Karena papanya itu bukan ATM berjalan buat dia. Memang dia adalah papa kandungnya. Dan di situ nih guys ya, memang Mama Wulan itu jahat ya kepada Tias. Ngomong seperti itu padahal hubungannya antara anak dan ayah. Seharusnya kan tidak apa-apa kan seorang ayah itu diminta uang ya kan. Karena walau bagaimanapun itu adalah bentuk tanggung jawabnya. Nah kemudian Tias juga berpikir bahwa itu kan ayah dia. Gak enak juga, gak etis juga kalau dia menolak karena dia kecewa dengan papanya. Atau karena teringat dengan omongannya Mama Wulan, mama tirinya semacam itu. Karena walau bagaimanapun itu adalah hubungan antara ayah dan anak. Maka dengan sangat di situ papanya minta ya untuk menerima uang tersebut, karena walau bagaimanapun dia teringat dengan papanya, kalau papanya saja mau dimintai untuk ya menikahkan dia ya kan dengan ya kan Gino semacam itu, seharusnya tidak jadi masalah ya kan buat dia untuk menerima uang itu. Namun dia dihadapkan pada pilihan yang susah sekali lagi ya kan, karena walau bagaimanapun nanti yang kena adalah mamanya Yuni yang dinilai minta-minta uang kepada papanya, mantan suami.